desain chirurgis. Kalau bedah minor udah ya, semester 7 pasti ya. Kalau dia ada ya? Oh, hah? Baru diajarin semester ini juga. Ya, ini klaim arterinya ya, ada 4 pas. Ini kalau apa namanya nanti benangnya itu bisa pakai Vicryl 3040 atau yang chromic catgut ini ya. Ini harusnya dibuka, tapi nggak tahu yang ini belum dibuka apa enggak ya, karena ada sisa. Bener, boleh nih. Nah kalau benang ya kita buka seperti ini, kita jatuhkan deh. Ini yang steril. Nah, kita jatuhkan gini. Dan ini dibuang di tong sampah. Bengkok. Ini non steril, ada di luar ya. Nanti untuk kita taruh apa? Sampah-sampah. Terus kasa. Ya nanti ada asistennya sih harusnya ya. Di kasa-kasa juga sudah nanti disiapkan. Terus handscoon steril. Nah, ini untuk anestesinya. Wah. Ini doka ini mana ya? Pura-pura aja ya kalau nggak ada ya. Ada. Mana di itu Aquades. Ya udahlah, pura-puranya ini ya, lidokain ya. Harusnya ini bukan. Nah, ini pura-puranya lidokain. Lidokain nggak masuk di apa area steril. Jadi nanti cuman kita potek dulu. Kalau nanti kita sudah ganti pakai handscoon steril, tinggal apa namanya kita aspirasi ya. Apalagi. Udah, oke. Saya rasa udah cukup ya. Ini persiapan alatnya. Jadi kan nanti kita sudah cuci tangan. Ini harusnya tadi kan nggak pakai handscoon. Ini yang salah dari saya Pak. Yang salah dari saya Pak. Kalau saya sudah pakai handscoon ini yang salah dari saya. Jam tangan ya, jam tangan harusnya dilepas. Jadi katanya kalau pas ujian pos C nggak usah pakai aksesoris macam-macam ya. Apa cincin, jam tangan. Oke, udah semua. Oh iya. Sorry. Ini. Oh, agak besok agak jadi satu ya. Jarummu udah ini semua. Pura-puranya itu steril. Udah ya. Nih. Gak ada tong sampah deh. Di situ. Oke, udah pura-puranya kita lakukan tindakan aseptik, cuci tangan 6 langkah pakai sabun, udah selesai ya. Habis itu alat sudah kita siapkan, kalian terangkan tadi ada pinset chirurgis, anatomis, terus klem arteri, ada gunting, ada scalpel, kurang mesnya nggak ada, ya kurang mesnya, terus ada benang bisa Vicryl atau catgut ukuran 3040, jarum dan handscoon steril, spad, terus apa ampul lidokain yang sudah dipersiapkan ya. Terus alat sudah. Nah setelah itu tadi kita sudah cuci tangan, kita pakai ini gaun dulu, dipakein gaun oleh asisten, pakai gaun. Masker sudah terpakai ya sebelum cuci tangan, sama headcap udah terpakai sebelum cuci tangan. Udah pakai gaun, masker, headcap, baru pakai handscoon steril. Pokoknya prinsipnya yang steril ketemu steril, yang non steril juga terakhir sirkumsisi udah lama, sekarang yuk ikan lab sangring ya. Oke, terus
Habis itu kita harusnya ini pakai double deh kalau di modul kalian. Jadi double handscoon steril. Tapi saya nggak pakai double ya, soalnya ini ukurannya terlalu kecil. Jadi nanti malah tangan saya susah gerak. Harusnya pakai double karena di modul kalian itu setelah ini kita lakukan tindakan aseptik. Kita lakukan tindakan aseptik. Manunya mana tadi? Pakai tak masuknya udah pakai ini ya. Nah, pakai ini harusnya udah disiapkan tadi. Sorry, ini diisi betadine. Tadi ya, ini kurang ya. Ini tadi kurang. Ini udah terisi betadine ya. Pura-puranya tadi diisi pokoknya ini udah isi betadine. Yang ini ampulnya lidocaine ya. Nah, terus kita bersihkan si area genitalnya nih secara sirkuler keluar, sekali, buang. Bersihkan lagi secara sirkuler keluar, buang. Udah 2 kali. Oke. Terus kalau di modul kalian ini handscoon yang luar itu dibuang. Setelah iya, jadi ganti handscoonnya dibuang nih ceritanya, buang. 1, masih ada handscoon yang dalam. 2 kali kan pakai povidone iodine. Nah, terus tuh di checklist nomor 7 dibuang sarung tangannya. Nah, masih ada 1 sarung tangan steril. Terus yang selanjutnya pasang duk steril, duk lubang. Mana ya lubangnya? Ini ya. Nah, pasang duk lubang. Kebesaran ya. Anak umur berapa ini kayaknya? 6 tahun lagi ya. Oke, udah pasang duk lubang, duk steril. Terus, nah di sini anestesinya ada 2. Dorsal penile nerve block atau kita biasanya kalau sebut itu anestesi block. Yang satunya pakai subcutaneous ring block. Kalau biasanya kita sebut itu infiltratif. Kalau dorsal penile nerve block itu saya rasa nggak ada variasi sama sih. Ini contohin aja ya. Ini kita ambil tadi aspirasi. Mana tadi ampul pura-puranya? Misal ini ya, kita aspirasi. Pura-puranya lidocaine. Dosisnya ya sesuai yang di modul itu ya. Berapa miligram per berat badan? Ya pokoknya di situ dia nyontoin nyontoin kalau 20 kilo jatuhnya 60 mg butuhnya. 1 cc nya 10 mg. Jadi kira-kira nanti kita menghabiskan 6 cc. Ya, nanti kalian kalau OSCE harus nyebutin itu dosisnya ya. Nah, terus yang dorsal penile nerve block itu kita mulai dari pangkalnya ini. Nanti kita masukin. Nah, ini intinya menembus fascia bak seperti kalau udah pernah ngelakuin kerasa deh kayak nembus kertas gitu ya. Nah, ini masukin dulu ke arah jarum jam 11 dulu nih. Set. 11 dulu. Terus habis masukin aspirasi dulu. Nggak ada darah. Ini udah tadi kita keluarkan udaranya juga, masukin nih. Rusak ya. Set, masukin 3 cc ya, pura-puranya gitu. Tarik mundur tapi jangan lepas. Kasihan nanti kalau lepas ditusuk lagi kan kasihan. Set, masukin lagi ke arah jam 1. Set, aspirasi lagi, nggak ada darah, masukin ya, pura-puranya 3 cc udah ya. Oke, udah. Terus nah, jarumnya memang yang itu harusnya yang kecil 23 ukurannya. Kasihan kalau pakai ini, cuman nggak ada deh. Ya udah nih dianggap 23 gitu ya. Nanti kalian nyebutin jarumnya pakai jarum 23 gitu ya. Kasihan. Nah, ini intinya kan tadi aspirasi, jarumnya dipakein yang jarum 23. Kasihan kalau segini ya. Ini yang cowok-cowok disunat pakai segini. Habis tembus nanti kan. Oke, terus yang selanjutnya kita yang subcutaneous ring block lah. Ini infiltrasi ini variasinya banyak. Mungkin kalau yang pernah ikut baksos siapa? Baksos sirkumsisi? Belum pernah. Tadi katanya pernah. Tadi saya kira dapat. Nah, ini variasinya banyak.
Cuman yang di sini juga saya nggak begitu jelas. Intinya kalau subcutaneous berarti kalian masukin jarumnya nggak sedalam yang ring block. Kalau ring block kan sampai nembus fascia lah. Tapi kalau ini berarti di area subkutan. Kalau yang dimaksud dari modul itu ya posisinya sama seperti tadi, tapi dia di subkutan. Masukin aja ke arah jam 1, aspirasi, nggak ada darah, masukin. Mundur lagi, masukin. Harusnya nggak boleh lepas ya. Cuman karena karet kan keras ya, masukin, aspirasi nggak ada, masukin lagi. Nah gitu ya. Nah ini variasinya banyak. Kalau di sehari-hari kadang itu kita bisa nyuntikin juga di subcutaneous di deket sini. Preputium itu? Ya di daerah preputium. Itu opsional atau kayak harus Enggak. tergantung? Ini aku cuman bilang bisa variasi di area sini gitu. Tapi kalau sesuai modul kalian hanya 2 tadi itu, dorsal penis nerve block sama subcutaneous ring block. Intinya itu ya, satu tempat, jangan sampai kejabut di manuver ya, tarik dulu manuver arah jam 1 sama arah jam 11. Jangan lupa aspirasi ya. Oke, tadi udah kita anestesi ceritanya. Tutupnya mana tadi? Enggak steril plus ya. Oke, dah ini steril. Dan kita Terus habis itu ditunggu dulu sampai anestesi lokalnya bekerja. 3-5 menit boleh kalian tes nih pakai pinset ya. Tanyain. Masih ngerasa nggak Mas? Enggak, Dok. Oh, udah enggak. Oke. Udah enggak. oh ya, Udah enggak kerasa ya. Misal nih area preputiumnya kita tes ya. Cukup itu udah enggak kerasa. Oke. Nah, itu masuk checklist juga itu. Bisa pakai pinset, bisa pakai forceps arteria ya. Cuman di checklist dia mintanya pakai forceps arteria. Forceps arteria itu lebih ini sih. Sakit. Lebih sakit. Oh iya. Sorry. Berdarah. Kalau lebih mantep ini buat ngeceknya. Oh. Dijawab. Udah nggak sakit ya? Iya. Nah, Sakit ya. Oke, ini pasien sudah teranestesi. Nah, terus kita lakukan retraksi preputiumnya. Nah, preputium itu bisa dimundurin deh. Yang cowok-cowok tahu kan ya. Tapi nggak bisa. Harusnya bisa dimundurin. Nah, nanti kita retraksi. Biasanya di area dalam preputium dekat sulcus coronariusnya itu ada namanya smegma, kotoran. Makanya tujuan dari sirkumsisi itu kan kita meningkatkan higienitas. Nah, kotorannya itu kalau ada bisa kita bersihin sekalian pakai kasih povidone iodine. Nah, tapi kalau nggak bisa di retraksi itu bisa dibantu pakai forceps. Mana forceps aku tadi? Biasanya itu ada asistennya nggak? Ada yang bantu nyiapin gini kan, kita udah ribet tuh. Apalagi anaknya rewel. Ya. Belum nendang, belum ngompol, tapi bisa ngompolin. Waduh. Iya, makanya sebelum aku tuh dulu Pak. Sebelum sirkumsisi disuruh BAK dulu. Iya, temanku dulu pernah itu. Iya dong. Pipisin, habis itu dia sekarang jadi urologi kan. Itu Membawa berkah ya. Nah, ini kita dilatasi ya, pura-puranya ya. Dilatasi. Oke. Nah, terus habis itu kalau di sini pakai marker, tapi biasanya kalau di pasus sudah nggak pakai marker kan. Udah kayak barbershop gitu kita. Waduh. Pakai gentian violet nggak ada ya. Pura-puranya apa? Pen atau Marker pen, ini marker pen ya pura-puranya ya. Nah, kita marker pen 1 cm di proksimal yang sejajar sulcus coronariusnya nih, sulcusnya nih. Ini, Dok. Ya jangan itulah. Itu Adis katanya dapat suruh ini. Tapi sudah ini Mau, gentian mau, violet mau, ya. mau. Kan yang itu nggak steril, nah, ini steril ya kan. Ini sulcus coronarius 1 cm ya, sejajar. Nah, ini pura-puranya kita gambar gini nih. Udah ada markernya, udah aman nih. Nah, habis itu kita jepit dengan 2 forceps arteri di jam 3 sama jam 9. Harus tahu jam kalian kalau nggak tahu nanti jepitnya halang. Nih jam 3. Megangnya gini ya, jari manis sama jempol ya. Jam
jam 9. Nah, nih, terus disuruh mastiin dia kuatnya, menegang tegangannya di dalam dan luarnya gimana. Dah, terus klaim lagi jam 11 sama jam 1. Nah, klaim aku banyak ini. Kalau bakso biasanya 11 sama 1 doang. Oh, ini ada giginya. Sorry ya. Udah nggak ada lagi. Pokoknya dianggapnya ini klaim arteri. Kurang gitu klaimnya. 11 sama berapa? 11 Iya, ya ini sesuai checklist kalian. Makanya kan saya bilang kalau di baksos biasanya 11 sama 1 doang. Kalau di checklist kalian, kalian harus ngikutin ini loh. Nanti kamu nggak lulus lah. Ya kan? Iya. 3 sama 9, 11 sama 1. Nah, udah. Ini udah tegangannya udah bagus ya. Udah kita jepit. Pasiennya juga nggak sakit kan, udah di anestesia. Habis itu kita gunting pakai dorsal slit. Nah. Ini yang bagian tumpul. Nah, kita gunting pada jarum jam 12. 12 nih. Jangan sampai dalam-dalam ya, soalnya nanti masa depan ini. Blanse dong. Iya, ini harus markernya tadi tuh. iya, jangan sampai markernya. Oh, Kalau jangan sampai. marker itu batasnya marker kan 1 cm di depan sulcus coronarius. Nah, ini kita gunting, ini tekniknya dorsal slit ya. Nah, ini yang tumpulnya dalam, biar nggak kena si glandnya. Nah, kita bilang aja sampai batas marker gitu ya. Set, udah nih udah kegunting. Gak jelek ya. Aneh banget sih. Aneh banget. Coba sosis alun-alun. Sosis alun-alun. Sosis bakat. Suara harusnya kok jauh banget. Kurang masuk. Masukin aja. Ya udahlah, nih ya, sulcusnya di situ ya, pas. Wah, ini tadi gara-gara kurang masuk ya. Oke, udah potong ya. Nah, udah. Terus apa namanya? Ini kita rapikan kanan kirinya. Kanan kirinya kita gunting. Ini tekniknya kalau di modul kalian sih dia dari atas guntingnya. Nah, nanti sesuai marker ya. Tapi kalau yang teknik lain itu bisa dari ventral guntingnya. Keras banget deh. Tapi cukup nggak ya? Berapa sih sekarang? 7 menit? Gila, 7 menit. Agak berat 7 menit ya. Kayaknya nggak digunting. Kayaknya nggak digunting beneran. Cuma diomongin doang. Soalnya punya kayak gini Berat kan. kayak kalau susah dong lama dong. Susah ini, keras. Aslinya sih nggak sekeras ini, Masa makanya sunat 7 menit? Dokter mana, Bro? kalau pakai klem bisa deh. Oh, tapi kelem. Ini kan kanan kiri udah ya. Kelem. Nah, terus dirapiin sesuai checklist tuh, suruh ngerapiin. Tepi bagian preputium menyisakan 5 mili di proximal coronanya. Nah, ini rapiin nih. Rapikan. Keren, ini harus bener ini. Yang checklist ini. Masa depan ini. Nah, itu. Nggak bener, wah. Kamu akan selalu diingat. Apalagi Dulu sedih. makanya. Jalan-jalan. Jangan. Sorry ya dek, soalnya ini keras banget. Jadi harusnya nggak, guntingnya sih bisa sekali. Manekinnya udah tua mungkin, Dok. Ada kertas. Ada kertas. Mana gini? Mana? Bisa. Yang
bagian frenulum yang bawah ini memang agak kita sisain agak banyak ya. Soalnya nih bagian persarafan yang paling banyak di situ. Oh, jadi nggak rata gitu ya, Dok? Maksudnya kayak Rata, harusnya rata. maksudnya ada yang lebih tinggi lebih yang bawah. Enggak, Yang maksudnya frenulum doang, Dok. frenulumnya nanti kan kita jahit. Ah. Nanti kan dijahit biar ganteng. Iya, ganteng. Pastinya.